Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilburn. Akhir-akhir ini, kita dikejutkan dengan berita tentang udang yang terkontaminasi cesium 137. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya cesium 137 itu? Kenapa bisa sampai ada di dalam udang? Dan yang paling penting, apa dampaknya kalau sampai kita makan? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas semua fakta di baliknya. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Lalu, bagaimana ceritanya? Zat berbahaya ini bisa masuk ke dalam tubuh udang. Prosesnya sebenarnya cukup sederhana, tapi juga mengerikan. Ketika terjadi kebocoran atau pembuangan limbah nuklir ke laut, cesium 137 akan larut dalam air. Nah, di dalam air laut, cesium-137 memiliki sifat kimia yang sangat mirip dengan kalium. Kalium adalah nutrisi penting yang diserap oleh semua makhluk hidup, mulai dari plankton, alga, hingga ikan dan udang. Karena kemiripan inilah, organisme laut, termasuk udang, tidak bisa membedakan antara kalium yang mereka butuhkan dengan cesium 137 yang berbahaya. Proses ini disebut bioakumulasi. Jadi, semakin lama seekor udang hidup di perairan yang terkontaminasi, semakin tinggi pula kadar cesium 137 yang menumpuk di dalam tubuhnya. Masalahnya tidak berhenti di situ. Ada yang namanya biomagnifikasi. Ini terjadi ketika udang yang sudah terkontaminasi dimakan oleh predator yang lebih besar. Misalnya ikan. Lalu, ikan tersebut dimakan oleh predator yang lebih besar lagi. Di setiap tingkat rantai makanan, konsentrasi cesium-137 ini akan semakin meningkat dan terpusat. Manusia, sebagai puncak dari banyak rantai makanan laut, berisiko mendapatkan akumulasi paparan tertinggi jika mengonsumsi hidangan laut dari area yang tercemar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling krusial. Apa dampak mengonsumsi udang yang terkontaminasi cesium 137 bagi kesehatan manusia? Ketika cesium-137 masuk ke dalam tubuh kita, ia akan menyebar ke seluruh jaringan lunak, terutama otot di dalam tubuh. Zat radioaktif ini akan memancarkan radiasi beta dan gamma. Radiasi inilah yang menjadi sumber masalah. Tapi yang lebih sering terjadi dari konsumsi makanan terkontaminasi adalah paparan tingkat rendah dalam jangka waktu yang lama. Paparan kronis inilah yang sangat berbahaya. Karena dampaknya tidak langsung terlihat, kerusakan DNA yang terus-menerus terjadi dapat memicu mutasi sel yang pada akhirnya meningkatkan risiko terkena berbagai jenis kanker seperti kanker tiroid, leukemia, dan kanker otot. Selain itu, paparan radiasi juga dikaitkan dengan masalah jantung, Gangguan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan masalah kesuburan. Yang perlu diingat, anak-anak dan janin dalam kandungan adalah kelompok yang paling rentan terhadap efek radiasi karena sel-sel mereka sedang berkembang dengan sangat cepat. Lantas, apakah semua udang di pasaran berbahaya? Tentu saja tidak.
Badan pengawas pangan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, memiliki standar dan batasan ketat mengenai tingkat kontaminasi radioaktif yang diizinkan dalam makanan. Mereka secara rutin melakukan pengujian pada produk makanan impor, Terutama yang berasal dari wilayah yang berisiko tinggi terkontaminasi. udang yang ditemukan memiliki kadar cesium-137 di atas ambang batas aman akan dilarang masuk dan dimusnahkan. Jadi, sebagai konsumen, langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjadi konsumen yang cerdas. Selalu pastikan produk makanan laut yang kita beli berasal dari sumber yang terpercaya dan telah melalui pengawasan resmi dari badan. Pemerintah terkait. Perhatikan label dan informasi asal produk. Jika kalian merasa ragu, jangan segan untuk bertanya kepada penjual atau mencari informasi lebih lanjut dari sumber-sumber yang kredibel. Penting juga untuk kita pahami bahwa isu ini adalah pengingat serius tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pencemaran laut oleh limbah nuklir tidak hanya merusak ekosistem laut, tapi juga kembali mengancam kesehatan kita melalui rantai makanan. Ini menunjukkan betapa terhubungnya kita dengan alam dan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup kita sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah cesium-137 bisa masuk ke dalam udang melalui proses bioakumulasi di perairan yang terkontaminasi limbah nuklir. Mengonsumsinya sangat berbahaya karena radiasi yang dipancarkan dapat merusak DNA dan meningkatkan risiko kanker serta masalah kesehatan serius lainnya. Namun, kita tidak perlu panik berlebihan. Pemerintah dan badan terkait sudah memiliki mekanisme pengawasan untuk melindungi kita. Tugas kita adalah tetap waspada, cerdas dalam memilih makanan, dan terus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua ya. Jangan sampai berita yang simpang siur membuat kita jadi takut tidak beralasan. Tapi juga jangan meremehkan potensi bahayanya. Kuncinya adalah pengetahuan dan kewaspadaan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan merasa informasinya berguna, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah dengan pendapat atau pertanyaan kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap cerdas.